Thank you Pak Was. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Buat yang teman-teman dari tadi siang pasti udah rada-rada capek ya. Tapi terima kasih banget udah mau dengerin. Tapi hari ini sebenarnya tuh saya nggak ada pembelajaran khusus gitu. Yang saya bicarakan ini tentang apa yang saya alamin gitu. Bagaimana caranya saya itu menghadapi rasa takut yang sering timbul. Benar sekali tadi kata Pak Boas kan, walaupun orang udah berani tetap aja gitu pasti ada rasa takut. Benar banget, buktinya sekarang saya mulas gitu ya. Karena apa? Pasti deg-degan juga gitu. Walaupun secara materi saya itu hanya percaya bahwa apa yang saya jalani sekarang ini terus ternyata sampai di umur 46 ini saya masih bisa bertahan gitu. Jadi menurut saya ini satu hal yang baik dan menurut saya itu bagus untuk di-sharingkan gitu. Nah, jadi bukan berarti bahwa semua orang ini akan mengambil jalur yang sama ya, cara yang sama untuk mengatasi rasa takut. Sebenarnya enggak. Tapi ini yang saya lakuin gitu ya. Ini yang saya lakuin. Makanya di sini kan judulnya bagaimana saya menukar ketakutan menjadi keberanian. Menukar ya, bukan menghilangkan. Karena rasa takut itu tuh apa ya, rasa takut itu tuh kan timbulnya aja tuh nggak pernah kita perkirakan gitu. Jadi saya hanya bisa menukar. Menukar itu berarti waktu saya berani tetap aja sebenarnya rasa takut itu di dalam hati saya itu tetap ada gitu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Foni Wijaya. Saya umur 46 tahun. Saya punya 2 orang putra. Putra pertama saya umur 19 tahun dan putra kedua saya umur 15 tahun. Nah, saya waktu saya umur 2 tahun setengah itu papa saya meninggal ya. Jadi nggak punya gambaran dalam pikiran saya orang tua saya, papa saya itu seperti apa gitu. Saya tuh nggak tahu gitu. Jadi yang saya dengar kan cuman saya 4 bersaudara, saya anak paling kecil. Jadi saya punya kakak perempuan 2, kakak laki-laki 1. Jadi kalau saya mau tahu tentang papa saya, gambaran papa saya cuma bisa lihat di foto atau saya tanya sama mereka gitu. Ci, saya dulu manggil cici saya Baling ya, Baking gitu. Papa tuh kayak gimana? Seperti apa? Jadi karena saya nggak punya gambaran gitu ya. Jadi saya itu hanya hidup untuk mengenal papa saya melalui gambar-gambar. Nah, setelah bayangkan ya, maksudnya umur 2,5 tahun saya udah nggak kenal papa saya gitu ya. Jadi bersyukurlah, berbahagialah teman-teman yang masih punya orang tua gitu ya. Sayangin deh gitu karena nggak punya gambaran. Jadi saya hanya membuat satu gambaran terhadap papa saya tuh seperti ini gitu. Yang saya tahu, oh dia suka main basket. Yang saya tahu dia suka makan ayam goreng. Ya itu aja yang saya tahu. Nah, tapi apakah itu menjadi satu apa ya, satu kekurangan buat saya gitu? Saya rasa enggak karena waktu itu mama saya juga udah berusaha menjadi orang tua tunggal, tapi jadi kalau pemain bulu tangkis mah ganda gitu ya, jadi ganda gitu. Jadi saya dibesarkan oleh mama saya gitu. Nah, apakah waktu itu saya hidup berkecukupan? Tidak sama sekali. Kekurangan iya gitu. Bahkan sangat kekurangan. Karena kenapa? Waktu itu saya tuh orang Sukabumi. Jadi saya tinggal mama saya orang Jakarta ya. Jadi papa saya orang Sukabumi, saya lahir di sana, lalu pas papa saya meninggal di saat saya umur 2 tahun setengah, saya dibawa mama saya ke Jakarta. Kita pindah lagi ke Jakarta karena keluarga mama saya adanya di Jakarta. Apa yang mama saya lakukan itu bikin kue. Pertama-tama waktu datang ke Jakarta itu jahit ya, menjahit. Menjahit itu saya jujur aja waktu saya pindah ke Jakarta itu kan saya belum sekolah ya waktu itu. Tapi saya udah ada gambar sampai hari ini saya ingat banget waktu itu saya kontrak di mana, rumahnya seperti apa itu saya ingat. Dan saya ingat sekali apa makanan yang paling mewah buat kami gitu. Makanan yang paling mewah buat kami itu adalah nasi putih dicampur dengan kuah baso ya, bukan bakso, kuah baso. Jadi beli baksonya sedikit, kuahnya banyak gitu. Jadi kita makannya tuh pakai kuah baso. Ditambah kalau zaman dulu pasti tahu kerupuk kuning yang tengahnya bolong. Itu pasti tahu deh. Kalau yang angkat-angkatan di saya, Christine pasti nggak tahu. Christine gak usah mikir, Christine nggak tahu. Christine baru umur 30 kurang, jadi pasti nggak tahu. Yang 40-an itu pasti tahu. Kerupuk warna kuning yang tengahnya bolong. Nah, itulah makanan mewah di keluarga kami. Jadi kami 4 bersaudara plus mama. Apakah waktu itu saya takut? Karena saya masih kecil ya, jadi saya nggak kepikiran soal takut gitu.
Jadi cuman antara kerja sama sekolah gitu. Nah, waktu itu mama saya kan jahit, jadi kami itu hanya bantuin mama saya. Lalu menjahit itu kan mama saya kan sampai begadang-begadang, akhirnya dirubah lah. Akhirnya mama saya itu bikin kue. Jadi kalau ngomong kue basah ya, kue basah kayak putu mayang, serabi, dan teman-temannya itu saya nggak usah dikasih makan lagi, saya udah bisa kebayang rasa kue-kue itu, karena itu yang mama saya bikin. Nah, waktu saya SD, itu di kelas 1, kelas 2 aja ya udah mulai, kami itu jualan di Pasar Senen. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, itu pasti tahu deh Pasar Senen, gitu. Tahu Pasar Senen, itu Pasar Senen itu dibukanya, itu menjelang subuh. Jadi kami jualan di emperan toko. Ya, kami datang bawa berdus-dus, naik bajai. Bayangin ya, saya anak kelas SD, anak perempuan, naik bajai, duduk tuh di pojokan, saya ditutupin mama saya tuh sama kardus. Mama saya duduk paling pinggir, supaya apa? Sebenarnya dulu saya pikir gini, kenapa sih mesti taruhnya di pojokan begini gitu, ditutupin sama dus-dus? Saya baru kepikir sih, kenapa mama saya lakuin itu. Satu, itu kan jam 1 pagi atau jam 2 pagi saya berangkatnya gitu ya. Itu kan berarti anginnya kenceng ya. Itu satu, namanya juga naik bajai. Tahu dong kalau naik bajai kalau ngebut angin juga kita, rambut juga terbang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu faktor keselamatan sebenarnya. Karena jam segitu kan rawan kejahatan ya gitu. Sedangkan saya anak perempuan dan masih kecil lagi gitu. Jadi saya baru kepikir kenapa mama saya suka taruh saya di pojokan bajai, ditutupin kardus gitu. Ternyata ya mungkin salah satunya supaya kalau ada apa-apa, orang tuh nggak ngelihat saya gitu. Nah, jadi setiap hari itu yang saya lakukan, berjualan kue. Kenapa saya yang ikut? Kenapa sih bukan cici saya? Kenapa bukan koko saya? Karena saya yang sekolah siang, yang lain sekolah pagi. Karena kita kalau sampai rumah itu sekitar jam 6 atau setengah 7. Pokoknya Pasar Senen mau buka, kita mesti tutup karena kita kan dagangnya di emperan orang gitu. Nah, kalau dipikir waktu itu saya takut nggak? Waktu itu juga belum takut karena saya masih kecil, seneng-seneng aja gitu ya, jualan, dapat duit gitu. Terus pulang, tidur, bangun, terus siang saya sekolah gitu. Jadi kalau dibilang waktu itu saya kebayang takut nggak? Enggak. Tapi pada saat makin besar, baru mulai ngerasain agak takut kalau jalan di subuh-subuh gitu. Kalau mesti pagi-pagi buta, itu mulai ada rasa takut gitu. Tapi karena waktu itu saya pikir semua orang itu memang harus punya satu, kalau di Atomi kan dibilang goals ya. Nah, memang benar itu kita harus punya gitu. Pada saat itu kan pikiran saya untuk ngalahin rasa takut saya itu adalah saya harus bantu mama saya supaya saya bisa bayar uang sekolah gitu. Harus supaya keluarga saya bisa makan. Jadi itu yang membuat saya berpikir ini harus dijalanin. Nah, akhirnya bertahun-tahun seperti itu gitu, dan nggak ada anehnya ya, kalau anak sekarang saya nggak tahu ya akan seperti apa gitu, tapi waktu itu saya senang sekali ngelakuin itu. Saya nggak pernah dari kecil itu nggak pernah minta sesuatu yang saya tahu bahwa ini nggak mungkin saya dapat gitu. Jadi saya nggak pernah minta sesuatu. Jadi kalau saya udah kumpulin uang jajan dari Senin sampai hari Jumat, ini pun sampai SMP ya, saya senang hari Jumat. Kenapa? Karena saya bisa kumpulin duit dari uang jajan saya yang sedikit-sedikit buat makan bakso. Aneh ya, doyan banget makan bakso gitu. Makan bakso di SMP saya itu enak sekali. Jadi saya tuh selalu kumpulin duit buat hari Selasa. Buat hari Sabtu, buat hari Jumat, Buat hari Jumat supaya saya bisa makan bakso itu gitu. Nah, apakah itu juga bikin saya takut, maksudnya atau takut saya nggak bisa? Enggak, karena saya itu berusaha bantuin mama saya sekuat tenaga, dan kakak-kakak saya juga bantuin. Kita tuh berempat kompak sekali, kita tuh kerja tuh giat banget gitu. Jadi itu semua sebenarnya kan buat kita juga gitu. Nah, jadi hari ini yang saya mau sharing ya, semua orang kan pasti punya rasa takut ya, takut yang berbeda-beda. Saya nggak bisa tahu ya, masing-masing orang punya takut seperti apa. Tapi ada juga orang-orang yang takut akhirnya menyerah gitu. Nah, sebenarnya ini yang saya mau bagikan ya. Nah, ketakutan itu, nah saya ada satu. Maggie boleh share screen, Gi? Jadi saya mau ada share screen. Coba teman-teman termasuk di bagian yang mana ya?
Nah, share screen. Jadi ketakutan itu kan nggak kita undang, ya. Ketakutan nggak kita undang. Kadang-kadang kita nggak sadarin. Terus sering nggak disengaja. Bukannya kita sengaja ya. Kalau sengaja itu kan kita sengaja ngelakuin sesuatu, terus kita takut salah, jadi kita takut gitu ya. Nah, tapi kan ada yang kita nggak sengaja gitu, tapi kita jadi takut. Ketakutan itu kan selalu begitu, nggak diundang, tanpa kita sadarin, terus sering banget nggak disengaja sebenarnya. Nah, kayak apa? Coba ya, kita lihat. Contohnya, kenapa orang sering sekali mules seperti saya tadi waktu baru mau mulai ngomong, itu mules pada saat ujian. Padahal udah belajar. Itu satu. Ya itu udah umum banget nih. Saya rasa yang dari zaman saya juga udah begitu ceritanya. Padahal kayaknya udah belajar nih giat setiap hari. Tapi pas lagi mau ujian tetap aja mules gitu. Tetap aja mules, tetap aja takut. Halaman 2 lagi. Tetap aja takut, tetap aja mules gitu. Terus kenapa orang penyanyi deh, kalau yang belum, kadang-kadang internasional aja bisa begitu ya, pas naik panggung, do jadi re jadi mi gitu. Kenapa sih jadi fals? Kenapa sih orang nyanyi jadi fals? Padahal latihannya bagus, nadanya udah oke, semuanya udah bagus, tapi waktu nyanyi itu luar biasa falsnya. Nah itu juga saya juga gaya-gayaan waktu masih SMA gitu ya, ikut paduan suara. Kalau rame-rame emang nggak apa-apa saya. Pas dibilang Foni, solo gitu, tetap aja gemeteran. Tetap aja nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya jadi tinggi semua gitu. Jadi salah juga tetap. Jadi saya pikir, kenapa gitu? Terus ada lagi. Nah itu ya, udah 2 tuh. Kenapa mules padahal udah latihan? Kenapa bisa fals padahal udah latihan juga? Terus yang ketiga, kenapa orang suka lupa pada saat mau presentasi nih kayak begini? Padahal waktu kemarin malam ngomong di kaca udah asik deh gitu. Ternyata pas begini gitu ya, kayak robot, bingung mau ngomong apa, blank semuanya gitu. Terus ada lagi. Nah, ini yang lucu nih. Teman-teman pernah bohong nggak ya? Kalau saya pernah, jujur aja ya. Orang berbohong aja. Padahal berbohong itu ngelakuin sesuatu yang salah ya, gitu. Berbohong aja deg-degan. Berbohong aja deg-degan. Coba kita pikir deh, tadinya aja ngomong jujur aja, jujur juga takut ya, mendingan kenapa mesti bohong gitu ya kan kita pikir. Tapi berbohong aja deg-degan. Terus ada satu lagi juga. Ini pasti semua udah ngalamin lah. Ketemu orang yang kita suka. Ya, yang waktu kita masih ABG-ABG-nya nih, ya. Waktu mau ketemu Mbak Dandan cakep ya, gitu. Yang cowok pasti udah ganteng-ganteng ya, ngaca juga udah lama gitu. Pas ketemu, udah rencana pengen ngomong apa, pas ketemu mah nggak bisa ngomong juga. Nggak bisa ngomong juga. Yang ada cuma melongo aja gitu ya. Yang cewek mah udah nungguin ngomong apa, ternyata nggak ngomong apa-apa. Ya karena apa? Karena apa? Cuma satu. Karena takut. Disadarin nggak? Nggak disadarin. Tapi waktu kita berhadapan sama sesuatu, padahal kita udah siap. Tapi itu kadang-kadang dari dalam diri kita itu timbul sesuatu yang nggak nyaman gitu, nggak tenang. Karena takut ditolak, takut gagal, takut waktu nyanyi nggak bagus, jadi beneran nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya itu semua timbul karena apa? Karena rasa takut yang akhirnya membuat kita jadi lupa apa yang sudah kita pelajarin. Nah, ini kan rasa takut ini kan berarti kita tahu ya bahwa nggak kelihatan, ya, nggak ada warnanya, nggak ada bentuknya, tapi ada di dalam kita. Dan ini jelas banget. Semua orang pun, siapapun yang berani, itu tetap akan merasa begitu. Gitu. Akan merasa suatu saat takut. Takutnya bisa segala macam. Nah, tapi benar banget yang tadi Pak Boas bilang. Takut itu ada pasangannya. Pasangannya itu berani. Keberanian. Keberanian itu juga kan sama. Enggak kelihatan, enggak berbentuk, enggak ada warnanya, enggak ada baunya lagi. Coba, ngeceknya susah banget. Gitu ya. Kalau ada baunya kan kita gampang ya. Gitu. Jadi, ini nggak ada bentuknya, nggak ada. Nah, itu harus dari mana? Biasanya orang yang berani, kita bisa sebut orang berani, karena orang udah mengalahkan sesuatu yang kita takutin.
Bukan berarti waktu dia berani, udah nggak ada rasa takut. Nggak begitu juga gitu. Tetap aja ada rasa takut. Tetap aja nih kayak saya nih sekarang deg-degan nih, share screen-nya nggak ada. Gitu kan gitu. Kenapa? Karena saya punya share screen, punya PPT, tapi sekarang PPT-nya nggak jalan. Saya jadi khawatir, tapi apakah saya mesti berhenti? Enggak kan? Gitu. Ini contoh bagus banget nih, terjadi waktu lagi presentasi gitu. Jadi apakah saya harus berhenti? Enggak, gitu. Karena saya harus mengalahkan rasa takut yang ada sama saya, takut tidak tersampaikan, tapi karena saya tahu materinya, jadi saya bisa ngomong. Nah, rasa takut itu harus diimbangin sama keberanian. Keberanian itu dari mana? Keberanian itu pasti adanya dari dalam diri kita sendiri, gitu. Yang tadinya takut mau ulangan, takut mau mau presentasi, takut mau ketemu pacar, takut mau banyak banget takutnya. Sekarang biasanya orang timbul berani karena apa? Karena terdesak. Karena berasa dirinya udah nggak aman di posisi itu, gitu. Udah nggak aman di posisi itu, berarti dia tahu dia harus melakukan sesuatu supaya rasa takut itu diimbangin sama keberanian dia. Harus diimbangi, jadi ditukar, nggak bisa dihilangin, karena kita nggak bisa bilangin nih, ayo, takut pergi ya, nggak bisa, gitu, karena dia akan tetap ada. Tapi sekarang kita harus imbangin sama keberanian. Nah, buat saya pribadi, kita mau punya apapun, kita mau punya impian, kita mau punya, kalau ditanya gini ya, atau Mian, mau berhasil nggak? Nggak ada yang jawab nggak. Pasti semua mau. Atau Mian, mau ikut Zoom nggak dengerin produk? Ayo mau. Atau Mian, mau nggak pairing sering-sering? Mau gitu. Pasti semua mau. Masalahnya kan cuma satu. Setelah semua itu terkumpul, berani nggak kita? Berani nggak gitu? Berani nggak itu artinya banyak hal. Berani nggak kita ngomong sama orang? Berani nggak kita dianggap sales? Berani nggak kita dianggap jualan? Berani nggak kita dianggap, aduh ini si Foni nih, atau Mi melulu deh gitu. Berani nggak gitu? Karena banyak orang yang nggak berani. Karena gini, aduh gue nggak mau deh, nanti ntar teman gue males kalau ngobrol sama gue lagi, karena dia pikir gue mau jualan sama dia. Nah, sebenarnya jawaban bilangnya gini ya, gue nggak mau deh. Tapi nggak mau itu karena apa? Kalau buat saya itu karena ada rasa takut temannya jadi jauh gitu. Sebenarnya takut itu terselip di antara rasa-rasa itu gitu. Nah, jadi buat saya kalau kita udah punya keberanian, berarti kita udah setengah, itu kita udah menang kalau buat saya gitu. Kenapa? Karena gini, orang yang berani tanpa dipikir itu kan nekat namanya ya. Nggak dipikir dulu, udah berani dulu aja, itu nekat namanya gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu nekat. Kalau orang sudah ada masalah, terus dia berani, tapi belum dia melangkah nih ya, dia baru berani dulu. Ayo, berani gue, besok gue begini gitu. Itu menurut saya udah setengah langkah, udah menang. Karena apa yang diimpikan, apa yang direncanakan itu udah separuhnya berjalan. Udah separuhnya dia kuasain. Nah, sekarang saya mau share. Maggie udah bisa share screen belum ya? Maggie kayaknya signalnya jelek deh. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah pakai share screen ya. Bukan, nah, jadiin co-host lagi tadi Maggie keluar. Oh, tolong ya Pak Bos ya. Thank you. Nah, Maggie langsung halaman yang keempat aja, Gi. Jadi, setengah perjalanan itu udah saya menangin gitu. Jadi, waktu saya gini, aduh, saya mau ini, tapi saya takut loh, takut A, takut B, takut C, ada 10 ketakutan saya. Oh, nih, sorry. Iya. Aku bisa. Aku tadi ini Maggie laptopnya error katanya. Oh, ya udah, boleh Kak kamu deh. Berarti Pak Bos tolong saya jadiin co-host. Maaf ya teman-teman ya. Ini takut yang mesti dihadapin memang. Jadi setengah perjalanan kita itu udah saya laluin gitu ya. Ke halaman 4 aja, Gi. Nah, sekarang bagaimana saya menghadapi menukar ketakutan saya menjadi keberanian. Nah, ini nomor 1 itu doa ya, doa. Semua orang di sini pasti begitu ya, walaupun kita jarang berdoa, tiba-tiba pas kita takutnya soal apa aja, langsung gini, Tuhan, pasti deh, Tuhan tolong saya tuh takut banget gitu, ini saya mesti gimana.
Pasti semua orang begitu. Salah nggak? Enggak. Udah syukur kita masih ingat Tuhan gitu. Jadi pada saat kita udah merasa takut, pasti kita akan merasa yang pertama kita ingat itu pasti Tuhan. Ya, ini yang saya lakuin ya. Ini yang saya lakuin di bagian ini yang saya lakuin. Nomor 2. Next Iki. Nomor 2, saya ini udah lama sekali ya. Saya temukan sesuatu yang sangat kuat berhubungan dengan perasaan dan pikiran saya. Dan saya letakkan di satu tempat yang gampang saya lihat. Nah, kalau saya apa? Maggie boleh buka. Ini foto anak saya. Ini foto anak saya, ya. Kalau kata anak saya yang gede gini, Mah, ini foto di handphone saya tuh di PP-nya tuh ini di screen saya tuh gambarnya ini. Anak saya bilang gini ke saya yang gede, Mah, ini penipuan, katanya. Biar dikirain orang masih muda ya, anaknya masih kecil-kecil, katanya. Padahal kan kita udah gede-gede, gitu. Anak saya tuh ngomong begitu, gitu. Sebenarnya ada story, kenapa saya taruh foto ini. Ya, kalau lihat kan saya temukan sesuatu yang sangat kuat berhubungan dengan perasaan dan pikiran saya, dan saya letakkan di satu tempat yang gampang saya lihat. Sekarang ini, yang paling saya lihat apa? Handphone. Karena saya lihat aplikasi, lihat member, jawabin member, semua dari handphone gitu. Jadi hal yang paling dekat dengan saya, kalau bukan anak, itu handphone gitu. Makanya saya taruh dia di layar saya di halaman paling depan. Karena setiap kali saya pegang handphone, foto mereka yang akan kelihatan. Dan kenapa foto ini? Kenapa foto ini yang saya pilih ya? Kenapa nggak foto yang anak saya lagi cakep-cakep banget gitu ya? Gitu. Kenapa yang ini? Karena di sini saya punya story yang kuat tentang mereka. Gitu. Saya orang tua tunggal. Saya single parent. Dan ini adalah foto pertama saya pindah ke rumah. Saya bertiga. Terus ini mereka ikut saya ke pasar. Mereka tuh saya ajak ke pasar. Yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 4 tahun waktu itu. Jadi mereka ikut ke pasar. Anak saya yang besar itu alergian anaknya. Dia nanya, Mah, nanti di pasar panas nggak? Saya jawab, enggak. Gitu. Enggak. Panas ya, panas biasa lah kok. Gitu. Ya udah ikut mau lihat gitu. Ini adalah foto pertama saya pindah ke rumah saya yang cuma tinggal bertiga. Ya. Jadi kenapa foto ini kuat sekali buat saya? Terus tempat ini adalah tempat makan bakmi. Tempat ini adalah tempat makan bakmi. Dan panas banget. Dan panas banget. Nah, anak saya yang gede itu, sebenarnya anak itu ketawa melulu. Nah, cuman dia tuh memang karena alergi, dia kan nggak tahan panas. Dia duduklah di situ, makanya mukanya seperti itu. Terus yang kecilnya bilang, kok, ayo senyum gitu. Makanya disuruh senyum. Pas saya bilang, ayo kita foto yuk. Terus dia nggak mau foto, terus adiknya kasih seperti ini. Makanya kenapa foto ini kuat sekali sama saya. Ini anak 2, itu juga ingat waktu lihat foto ini, mereka tuh ingat ini foto di mana dan kapan dan kenapa adanya begitu gitu. Mereka berdua pun ingat gitu. Nah, yang di sini saya mau kasih tahu, buat saya goal saya itu kan anak-anak, ya. Dan ini buat saya ini adalah permulaan tanggung jawab saya terhadap mereka. Pada saat saya menjadi orang tua tunggal, saya single parent, mereka adalah tanggung jawab saya secara penuh. Dan makanya saya bilang kan, saya temukan sesuatu yang sangat kuat berhubungan dengan perasaan dan pikiran saya. Jadi kalau ada apapun, bagaimanapun, saya lihat ini, saya ingat bahwa ini adalah tanggung jawab terbesar saya. Mereka adalah tanggung jawab terbesar saya, bukan orang lain. Jadi waktu dulu kan mama ya, waktu dulu mama gitu. Sekarang mama tetap ada, tapi pasti semua orang setelah bertambah pasti akan ada perubahan sesuai dengan kita anggap kalau mama saya tanggung jawab saya berempat, saya, cici saya 2 dan koko saya. Tapi kalau anak saya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya. Jadi saya ini harus menemukan sesuatu. Saya harus memperkuat diri dan pikiran saya. Saya nggak boleh sampai merasa kehilangan arah jadi saya harus diingatin gitu, karena saya nggak mau saya salah langkah gitu ya. Jadi makanya buat teman-teman silakan temukan sesuatu yang
kalian gampang. Kalau ternyata gini, saya jarang lihat handphone, tapi saya seringnya nonton TV. Taruhlah di samping TV teman-teman ya. Ingat ya, kalau foto anak, foto pasangan, tapi pasangan sendiri, jangan pasangan orang ya. Riwah nanti urusannya ribut. Gitu. Jadi pasangannya pasangan sendiri ya. Nah, taruhlah tempat sesuatu di mana teman-teman bisa teringat bahwa oh iya kita punya kewajiban, punya tanggung jawab. Oh ini loh impian saya pengen bikin mereka begini gitu ya. Mungkin kalau suatu saat nanti anak-anak saya sudah berhasil, mungkin yang di foto saya bukannya foto mereka lagi, mungkin foto di PP saya mungkin udah luar negeri semua ya, pengen jalan-jalan aja gitu, bisa aja gitu ya. Tapi untuk saat ini sejak sekarang tahun berapa, 2000, berarti 11 tahun ini yang ada di PP saya foto mereka. Karena mereka tanggung jawab saya. Oke, yang berikutnya, nomor 3. Saya pikirkan baik-baik. Positif dan negatifnya apa yang akan terjadi kalau saya bertindak sesuatu. Nah, di sini memang agak susah sebenarnya, susah gampang. Karena kenapa? Pada saat kita takut, biasanya kita nggak kekontrol. Biasanya begitu, gitu. Makanya saya lebih baik pikirin dulu, kalau sampai begini, bagaimana? Kalau sampai terjadinya yang nggak sesuai yang saya mau, itu bagaimana? Saya pikirin. Nah, saya punya satu kejadian. Ini kejadian, pokoknya apa yang saya ceritakan, ini kejadian yang terjadi dalam hidup saya ya. Waktu belum lama setelah kita pindah rumah, tapi waktu itu anak-anak masih sekolah di Kelapa Gading gitu ya. Jadi saya pulang ke Pantai Indah Kapuk, sekolah di Kelapa Gading. Untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta juga pasti tahu perempatan Coca-Cola. Ya, Coca-Cola itu dekat Cempaka Mas ya. Nah, waktu itu saya lagi nyetir mobil. Bayangin, anak saya satu umur 8 tahun lebih, satu umur 4 tahun lebih. Waktu saya nyetir, itu saya kena lampu merah yang cukup panjang. Jadi saya itu adanya di sebelah jalan Transjakarta. Jadi jauh gitu ya. Saya lihat ada satu orang cowok itu melongok-melongok ke dalam mobil. Di mobil-mobil di depan ya, di depan saya gitu. Waduh, dalam hati saya udah daerahnya begini gitu ya. Terus ini kok, wah ini kalau udah cewek nih agak ribet nih, saya udah pikir begitu. Nah, beruntunglah saya, karena di kiri saya anak saya yang gede, di belakang anak saya yang kecil. Jadi saya udah langsung ngomong begini, karena kan mereka kan prioritas saya nih, prioritas saya. Saya langsung mikir, saya harus ngapain gitu. Karena saya nggak bisa ambil jalur ke kiri, karena udah di lampu merah, antrian panjang, saya nggak bisa ke kanan, karena itu jalur Transjakarta yang dibatasin sama pembatas-pembatas. Akhirnya saya cuma ngomong begini sama anak saya yang kecil, Dede pindah duduknya ke sebelah kiri, jadi jangan di belakang saya, karena orang ini pasti ada di kaca sebelah saya kan. Terus saya bilang sama anak-anak, tutup mata aja, karena saya takut mereka takut. Nah, benar aja, sampailah orang itu di samping mobil saya. Lalu dia gedor kaca saya. Dia minta uang. Nah, saya waktu itu mikir begini, oh ternyata orang mabok nih gitu. Terus dia gedor, saya pikir kan kita nggak usah cari perkara ya. Saya buka kaca sedikit, saya kasih dia uang waktu itu 5.000. Maksud saya kan 5.000 ya udah pergi aja gitu ya. Wah, ternyata dia marah sama saya. Dia bilang gini, pinternya dia, waktu saya buka kaca dikit, dia selipin jarinya. Tuh. Nah, ini yang tahu tuh Ida sama Ika tuh. Dia selipin jarinya begini. Dia marah sama saya. Dia gedor mobil saya, dia bilang, bahasanya begini ya, lu kira 5.000 bisa makan apa? Gitu. Dia ngomong begitu sama saya. Waktu kebenaran, saya tuh lagi makan cireng. Di mobil tuh saya lagi makan gorengan gitu. Jadi saya jawab, buset deh, 5.000 bisa beli cireng kali gitu, gila, gue aja makan cireng, lu minta apa gitu. Jadi saya jawabnya begitu. Lalu dia bilang gini, gue tusuk ya. Dia ngomongnya begitu, gue tusuk ya. Lah dia kan orang mabok ya. Saya pikir, lah ini orang kan orang mabok. Saya kan orang sadar. Dia bilang gue tusuk, dia kagak bawa pisau saya lihat. Terus kecuali dia ngomong gue tembak, saya takut ya gitu, karena tembak kan tembus ya. Lah kalau pisau ya tusuk aja itu kaca mobil saya, nggak bakal apa-apa juga kan gitu. Jadi dia ngomong gue tusuk ya. Saya cuma diemin aja. Lalu karena saya ngelihat ini kan ada anak-anak saya ya, dia suruh saya buka pintu mobil.
Nah, kita itu mesti tenang. Kita itu mesti, makanya ini rasa takut yang akhirnya jadi keberanian buat saya. Karena ada prioritas saya di dalam mobil, itu 2 anak itu. 2 anak unyil ini prioritas saya harus nyelamatin mereka. Lalu apa yang saya lakuin? Saya jepit tangannya. Saya tutup kaca mobil saya, jadi tangan dia nyantel. Tangan dia nyantel, dia teriak-teriak. Jari, gitu. Saya tungguin sampai hijau, saya jalan pelan-pelan, jadi dia lari di samping mobil saya. Dia bilang, lepasin. Pas udah jalan, baru saya lepasin dikit, turunin dikit, dia pergi gitu. Ya saya kan udah jalan. Nah, ini kan prioritas. Jadi saya harus pikirin dulu. Jadi tenang. Saya selalu pikirin tenang. Jangan panik gitu. Jangan takut. Prioritas itu penting. Jadi anak-anak itu powerful sekali keberadaan mereka buat saya. Jadi udah. Terus akhirnya jalan. Anak saya kan gede udah keburu takut ya. Karena dia udah gede. Dia, mama tuh ya. Mama kenapa tadi enggak takut? Kenapa gitu? Akhirnya anak saya yang kecil cuman bingung. Kenapa kok nangis? Kan dia kalah sama mama. Anak saya yang kecil nyantai banget gitu. Bilang, kenapa mama kok nangis? Mama tuh kan berani. Dia kalah. Nah, jadi berpikirlah positif dan negatifnya. Jadi jangan rasa takut itu menguasai kita gitu. Karena banyak sekali. Karena rasa takut itu menguasai kita. Ingat, kalau rasa takut menguasai kita, baliklah ke prioritas kita. Balik ke prioritas kita. Prioritas kita apa? Nah, karena saya waktu itu kan saya selalu bilang, saya tuh anak-anak gitu, nggak ada kecuali anak-anak dan keluarga saya. Jadi, saya pikir saya harus jaga mereka. Nggak mungkin saya turutin buka pintu, saya nggak mungkin turutin buka jendela. Jadi, saya jepit aja tangannya, udah. Lah orang mabok gitu loh, dia orang mabok, saya orang sadar, masa saya kalah sama orang mabok ya? Gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana saya menukar ya rasa takut saya menjadi berani gitu. Itu salah satunya. Oke, Gin. Yang next-nya, Gi. Nomor 4. Nah, ini saya cari tempat dan waktu untuk diri saya sendiri. Saya itu orang yang jarang bisa pada saat saya ngalamin sesuatu, terus saya cerita. Gitu. Saya orang yang jarang bisa begitu. Jadi saya kebanyakan, saya cari tempat dan waktu untuk diri saya sendiri. Kenapa? Kenapa saya nggak mau, misalkan saya takut begini, kenapa saya nggak ngomong? Karena ada satu, saya tahu pada saat hati saya nggak enak, hati saya galau, hati saya khawatir, hati saya takutnya malah keluar kata-kata yang nggak enak dari mulut saya. Gitu. Jadi lebih baik saya cari tempat dan waktu untuk diri saya sendiri. Yang umum mungkin toilet, yang umum ya, gitu. Yang umum pasti toilet gitu. Tapi kalau dulu saya sering sekali saya naik mobil, saya muter, saya bilang sama anak-anak, saya ada mama saya ya, saya juga nggak cerita gitu. Misalnya saya nggak cerita, Ma, saya perlu waktu ya sendiri, enggak. Jadi Ma, Oni mau ada cari barang dulu ya gitu. Padahal saya tuh sedang menenangkan diri saya sendiri. Gitu. Karena saya harus bisa kontrol rasa yang ada di dalam diri saya. Karena kalau saya cerita pada saat itu belum tentu orang ngerti. Kedua, nggak bisa keluar dari mulut saya gitu. Jadi saya lebih baik cari waktu untuk diri saya sendiri. Saya kontrol dulu rasa takut itu dengan berpikir balik ke nomor 3, positif negatifnya. Terus balik lagi ke nomor 2. Saya nggak boleh begini, nanti anak-anak saya gimana? Jadi semua ini akan berhubungan, jadinya akan berhubungan. Nah, carilah tempat dan waktu untuk diri saya sendiri. Jadi teman-teman silakan cari tempat favorit ya, cari tempat favorit terus bilang jangan ganggu gitu, lagi mau mikir gitu. Dan ini saya lakukan sampai sekarang. Jadi anak-anak saya kan udah pada gede nih ya. Jadi kalau mereka tahu saya lagi mikirin sesuatu, mereka tuh tahu. Karena kenapa? Mereka bilang mukanya kelihatan. Jadi mereka nggak usah ngomong, mereka bisa lihat muka saya. Jadi saya ada satu spot di rumah yang saya suka duduk di situ. Jadi kalau saya diem di situ, mereka pas mau ngomong, Mah, nggak jadi deh, gitu. Kenapa kok? Nggak, pasti lagi mikir. Pasti lagi mikir. Oh iya bener, Mama lagi mikir. Oh ya udah nggak jadi, gitu. Jadi mereka itu udah sangat mengenal saya, gitu. Jadi kalau dulu kan waktu kecil-kecil kan, kalau pengen nangis, nangis itu kan, menurut saya nangis itu sesuatu yang wajar. Dan itu satu kelegaan. Jadi menangislah nggak apa-apa, tapi jangan meraung-raung. Setelah menangis, ketemuin solusinya. Itu nggak apa-apa kok, menangis itu bagus. Sambil
supaya mata kita juga bagus ya. Air mata yang nggak keluar juga jadi tekanan mata lebih tinggi. Nanti kita minum luasantin jadinya ya, gitu. Jadi bagus juga keluar air mata itu. Jadi kalau saya mau menangis ya saya nangis aja. Saya nangis sendiri, saya cari tempat sendiri, saya nangis sendiri, saya udah gitu tenang, terus udah saya mulai mikir. Saya mulai mikir apa yang harus saya lakuin. Apa yang harus saya capai supaya anak-anak saya bisa gimana gitu. Nah, itu ya. Oke, next-nya Gi. Nah, yang nomor 5. Nah, ini jadi pada tahu ya, saya itu sering banget kalau saya lagi takut atau lagi ngalamin sesuatu yang gak enak, saya tuh suka begini memang. Saya suka begini. Memang itu Ida sama Ika tahu gitu ya, karena mereka dari berteman sama saya udah lama banget ya. Jadi saya tuh suka gini. Saya suka ngomong, tenang, tenang Foni, tenang. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti juga lewat gitu. Jadi itu kadang-kadang ngomong sama diri sendiri itu penting banget gitu. Kenapa? Kalau orang lain ngomong, kita suka bilang begini, ya lu mau ngomong enak, lu nggak ngalamin, gue yang ngalamin, lu orang mah cuma tahu doang luarnya, lu kan nggak tahu gitu. Nah, waktu kita ngomong, orang lain kasih masukan seperti itu, kita akan jawabnya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong sama diri kita sendiri, tenang. Itu kita mau bantah diri kita kan enggak gitu. Tenang, nggak usah khawatir. Nanti juga lewat. Pasti lewat. Nggak ada masalah yang nggak lewat. Saya tuh selalu bilang itu sama diri saya. Nggak ada masalah yang nggak lewat. Nggak ada. Semua masalah pasti lewat. Nggak ada. Nggak ada tuh ya orang maksudnya gini, hari ini kepentok, besok kepentok lagi, besok kepentok. Nggak ada. Gitu. Hari ini kepentok biru, 2 hari lagi juga baik gitu. Jadi nggak ada. Saya tahu ya, nggak semua masalah itu ringan, nggak. Dan kadar masalah orang itu beda-beda. Jadi rasa takut orang juga beda-beda gitu. Rasa berani orang juga beda-beda gitu. Jadi tapi yang tadi saya saranin, yang saya lakuin itu carilah sesuatu yang memperkuat kita gitu. Itu apa gitu. Nah, itu. Jadi lakukan sesuatu yang mungkin orang lain nggak lakuin, tapi kita nyaman lakuin aja. Selama itu positif, lakuin aja. Supaya kita bisa balik ke normal, kita bisa berpikir secara positif gitu. Oke, next-nya Gi. Nah, ini melakukan pernafasan dengan benar. Ini ya, saya suka saya kalau lagi ngalamin sesuatu ya, saya itu tanpa sadar, saya itu suka sama nih pasti sama teman-teman juga ngelakuin buang napas. Itu sering sekali tanpa saya sadarin, saya lakuin itu buang napasnya nggak karu-karuan, yang ada sesek dada saya gitu, karena saya itu cuman gitu, tapi saya nggak ambil napas, tapi saya buang napas banyak, saya nggak ambil oksigen banyak, yang saya buang oksigen saya, yang ada kepala saya makin mumet gitu. Nah, ambilnya dikit, buangnya banyak, kayak duit ya, ambilnya dapatnya dikit, buangnya banyak. Nah, itu kayak uang banget ngalirnya gitu. Jadi napas itu juga nggak bisa begitu. Akhirnya sekarang saya apa? Kalau saya lagi ngalamin sesuatu yang ringan atau yang berat buat saya itu selalu sambil diam biasanya tuh ya di nomor 4. Saya tuh pasti tarik napas, buang, tarik napas, jangan tarik napas terus nggak dibuang-buang juga gitu ya, nggak boleh juga. Jadi tarik napas buang. Ini salah satu menurut saya salah satu cara yang membuat kita itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih nyaman dengan diri sendiri. Orang lain sih mungkin kalau yang dekat kita, buang napas, mungkin orang 4, tapi kita nyaman gitu. Jadi lakukanlah itu sesuatu yang membuat kita nyaman. Senang-senangin diri sendiri nggak salah kok gitu. Memperlakukan diri kita istimewa juga nggak salah kok. Jadi lakukan aja sesuai yang kita perlu gitu. Jadi jangan kalau lagi marah gitu, lagi kesel, lagi takut, anak pulang malam gitu ya, terus emosi gitu, terus marah, terus kita maunya marah-marah gitu. Jangan. Tenang, kontrol diri sendiri gitu. Jadi apa nanti yang keluar ke anak-anak kita, ke orang sekitar kita juga baik gitu. Enggak kata-kata marah, enggak kata-kata emosi. Nah, jadi ini juga saya lakukan. Oke, next-nya Gi. Nah, dengerin musik. Kalau teman-teman ketemu saya di rumah, percaya nggak percaya,
Saya dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu di rumah saya selalu musik nyala. Nah, sampai tadi saya belum mulai ini pun di samping saya tuh memang ada ini. Jadi saya tuh selalu setel lagu. Lagunya apa saya udah nggak denger. Pokoknya saya dengerin musik. Karena buat saya itu, saya nggak dengerin kata-katanya lagi. Nggak denger kata-kata melo kah, kata-kata gembira. Nggak. Saya cuma dengerin musik. Jadi saya masak, saya ngapain, itu musik nyala aja gitu. Karena menurut saya, musik itu menenangkan pada saat saya lagi takut, lagi marah, lagi khawatir gitu. Banyak kegelisahan di hati saya, musik itu menenangkan. Nah, jangan lagi begitu terus dengar lagu rock ya, makin naik kita. Jadi carilah musik yang sesuai dengan situasi keadaan rumah kita. Nah, tapi kalau kita lagi senang, musik itu juga mewarnai rumah kita juga. Jadi saya lakukan itu. Jadi anak-anak pun kalau masing-masing di kamarnya pada setel lagu masing-masing ya gitu ya. Tapi pas mereka turun, wah mereka tahu itu area saya. Mereka akan matiin musik mereka. Mereka akan dengerin lagunya saya gitu. Jadi nggak bilang mama lagunya ganti ya mah. Enggak. Jadi mereka akan turun, mereka tahu bahwa oh iya mama memang dengerin lagu di sini. Ini areanya mama. Jadi dia akan ikut dengerin. Jadi musik itu kalau ada teman-teman yang sering merasa sepi gitu, merasa aduh lagi kesel, lagi takut, lagi galau, nggak ada temennya, dengerin aja musik gitu. Jadi jangan bilang gini, musiknya terlalu sedih kata-katanya, nggak usah dengerin kata-katanya lah, udah dengerin aja musiknya yang sesuai dengan apa yang kita perlu gitu. Nah itu, saya dengerin musik. Jadi saya kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu memang musik selalu nyala. Nah oke, nomor berikutnya Gi. Nah pada ini nomor 8 ini adalah cari orang yang bisa kita percaya untuk kita ajak bicara. Saya itu kan tadi bilang ya, di awal itu selalu setiap kali saya lagi ngalamin, saya itu nggak bisa ngomong sama orang gitu, karena saya lagi berusaha menukar apa yang saya takutin itu menjadi berani. Nah, tapi ada masanya saya itu akan cari orang untuk saya ngobrol. Nah, balik lagi ya, kalau di dalam grup ini mungkin Ida dan Ika yang paling dengerin curhatan saya. Jadi ceritalah saya gitu, iya nih lagi begini, aduh pusing banget nih, aduh takut banget deh, takut ya kayak begini. Saya tuh cari orang yang bisa saya percaya untuk saya ajak bicara. Kadang-kadang ada orang yang suka takut ya, takut, malu, atau apapun cerita sama orang, ntar pikirannya gini, nanti kalau gue cerita diceritain lagi sama orang gitu ya. Ada orang yang begitu ya gitu. Nah makanya kan saya bilang carilah orang yang bisa kita percaya untuk kita ajak bicara gitu. Karena kadang-kadang bicara itu penting supaya kita tuh kadang-kadang kan orang kan kalau udah lagi takut pikiran buntu gitu ya, pikiran buntu, semuanya itu tertutup, rasanya nggak ada jalan. Makanya kenapa orang bisa stres, kenapa orang bisa depresi, karena dia merasa bahwa dia sendirian. Gitu. Tadi di videonya yang Pak Boas tel ada ya, kita tidak sendirian gitu. Itu benar banget gitu. Di sekeliling kita masih banyak orang baik yang bisa dengerin kita. Di sekeliling kita masih ada orang yang care sama kita, dan itu adalah salah satu jalan keluar supaya perasaan kita itu jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, dan jauh lebih tenang. Di mana ada ketenangan, pasti kita bisa mikir gitu. Nah, saya kalau udah tenang-tenang, biasanya saya ngobrol sama orang. Iya, aduh kemarin itu saya tuh lagi begini, itu saya cerita gitu. Jadi kadang-kadang teman saya juga cuman, oh iya, terus kamu gimana gitu, terus kamu gimana, ya mereka tuh nggak, kadang-kadang juga nggak, saya nggak mengharapkan solusi, nggak, tapi dengan bercerita itu akan jauh lebih menenangkan ya. Jadi buat teman-teman yang merasa saya tuh sendirian, jangan pernah mikir begitu, masih ada kok orang-orang di sekeliling kita yang luar biasa baiknya, yang begitu sayang sama kita. Oke, nomor 9, ini nomor terakhir. Nomor 9, saya mempelajari apa yang saya takuti, saya cari tahu secara detail sampai akhirnya bisa saya hadapi. Nah, ini kalau ini saya ngomongnya tentang atomi ya. Contoh yang paling gampang itu atomi. Karena kenapa? Waktu saya masuk di atomi itu tahun 2018, itu saya lagi takut-takutnya. Kenapa? Karena pekerjaan saya merosot jauh, ya. Penghasilan saya terjun bebas. Saya berdoa, saya agama Katolik.
saya berdoa, saya rosario setiap hari, dan saya bilang waktu itu, Tuhan, Bunda Maria, kalau Tuhan berkenan, kasih saya petunjuk apa yang harus saya kerjakan supaya anak-anak saya tidak terlantar. Karena saya nggak bisa ngarepin orang kan, gitu. Kasih saya petunjuk. Saya takut nggak? Udah, saya nangis setiap hari. Jujur aja, saya nangis setiap hari. Saya nangis gitu. Karena saya takut, bukan karena saya saya takut banget gitu. Semua biaya depan mata. Tapi penghasilan nggak di depan mata, jauh banget, nggak kelihatan gitu. Jadi saya takut banget gitu. Jadi saya tuh kerjaannya apa? Doa nangis. Lihat foto anak-anak nangis, lihat ini nangis, lihat itu dengerin orang, dengerin lagu nangis aja kerjaannya. Ya tapi saya tetap mikir, saya harus berusaha. Nah, tapi ternyata mungkin Tuhan itu apa ya? Anaknya banyak, tapi kedengeran aja doanya. Jadi tiba-tiba saya tahu atomi. Nah, itu dia anehnya ya. Tapi saya doanya gini, Tuhan, kalau Tuhan berkenan kasih saya pekerjaan, tolong jangan yang saya mesti di kantor dari pagi sampai sore, karena saya harus antar anak sekolah, saya harus jemput, saya harus antar les, saya harus bawain makanan, saya harus ini, harus itu, harus ini. Dan semuanya harus saya kerjain sendiri. Jadi tolong kasih saya kerjaan yang bisa saya sambil kerja untuk ngurusin anak-anak. Tiba-tiba saya tahu atomi. Gitu ya, itu nanti di sesi berikutnya aja yang lain-lain ya, karena saya lihatnya nggak kebenaran deh. Akhirnya saya cari tahu tentang atomi, akhirnya saya masuk ke atomi, akhirnya saya dicari Christine, terus akhirnya saya sampai sekarang. Nah, saya takutin. Terus setelah masuk, saya mikir, ini atomi ini menjanjikan nggak ya buat saya gitu. Karena waktu itu kan berarti 2,5 tahun yang lalu, berarti umur saya itu 43,5, hampir waktu itu 44 deh, karena waktu itu bulan Agustus ya. Jadi saya itu pikir gini, saya udah umur segini, saya mesti cari sesuatu yang nggak boleh gagal, saya nggak boleh mundur, saya harus bisa. Seenggaknya ini untuk menjanjikan masa depan saya. Nah, saya itu Christine ada di sini, itu saya panggil dia. Christine cari saya, terus saya janjian sama Christine, terus akhirnya saya minta penjelasan tentang atomi sedetail-detailnya gitu. Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, itu kita di satu tempat, nggak pindah. Sampai restonya tutup. Di situ ada ngomong tentang atomi. Sampai restorannya tutup itu juga, kalau nggak tutup, kita tetap di situ kayaknya. Itu karena tutup aja ya. Jadi, saya itu cari tahu, kenapa saya begitu? Bukan saya kenapa-napa, saya takut. Saya takut setelah saya jalanin ternyata nggak berhasil. Ternyata itu nggak menjanjikan apa-apa buat saya. Saya takut, orang saya bukan umur 20 kok. Saya mau ngapain? Nanti saya mesti mulai dari nol lagi gitu. Jadi saya tuh takut, karena saya takut. Jadi saya tuh cari tahu secara detail. Saya tanya A sampai Z. Saya tanya. Setelah saya ketemu jawabannya, saya tanya Christine yang terjelek-terjeleknya. Gitu. Nah, bersyukurnya waktu itu Christine itu menjawab saya dengan sangat amat baik gitu, dan bisa saya terima secara sehat. Jadi setelah dijelasin, itu hari Kamis, saya ingat banget. Akhirnya Sabtu ada pertemuan di center di PIK, saya datang. Sejak itu saya nggak absen, nggak pernah nggak datang lagi gitu ya. Walaupun saya masih pegang kerjaan lain, walaupun saya belum terlalu giat-giat banget gitu, tapi saya sudah nggak pernah mau ketinggalan. Jadi saya tahu gitu. Tapi memang itu kebanyakan untuk konsumsi saya pribadi gitu ya. Tapi saya cari member nggak langsung cari member gitu. Sambil berjalan saya cari member, saya belajar. Waktu itu produk belum ada, malah waktu pertama kali saya masuk produk belum ada. Saya belajar, nggak bisa belajar produk, orang kita semua sama, nggak ada yang tahu produk. Jadi saya belajar sistem, saya cari kekurangannya, sampai saya nggak bisa temuin kekurangannya. Nah, akhirnya disitulah saya baru berasa, oh, ternyata memang saya benar-benar harus cari tahu secara detail. Jadi buat teman-teman yang di sini, kalau kita ngomong atomi, pasti ketakutan kita itu sama. Satu, takut gagal. Apalagi orang-orang yang udah di atas 40 tahun. Pasti takut gagal. Kedua, takut nggak dapet member. Itu udah pasti juga. Terus, takut nggak cocok. Takut ini banyak sekali takutnya. Gitu. Nah, saran saya,
pelajari, cari tahu secara detail atomi itu seperti apa. Semakin kita tahu, semakin kita bisa ketemu kekurangannya, gitu ya. Dan kalau saya memang sampai hari ini saya kekurangan itu pasti ada, gitu ya. Kekurangan itu pasti ada. Tetapi bagaimana caranya kita mengatur, menghilangkan kekurangan itu di dalam grup kita, gitu. Itu kan yang mesti dipikirin. Semua juga pasti ada PR-nya lah. Nggak ada semua hal yang dari A sampai Z, wah lancar, itu nggak ada. Pasti ada, gitu. Tapi bagaimana caranya kita itu menghilangkan kekurangan-kekurangan nggak penting itu, gitu, untuk supaya kita maju, ya. Jadi kalau saya tuh begitu tipenya. Nah, contohnya lagi. Dulu waktu saya kecil, saya itu tinggal rame-rame sama ponakan-ponakan. Jadi mama saya itu berenam saudara. Kita tinggal satu rumah. Terus orang yang seumuran saya tuh banyak. Orang yang seumuran saya banyak. Jadi kita tuh ada cucu ya. Jadi ada berapa belas kita tinggal dalam satu rumah. Rumah kami itu agak-agak horor. Rumah kami itu agak-agak horor. Horor dari orang hidup, horor dari makhluk yang tidak kelihatan, gitu ya. Nah, satu kali kita tuh lagi main-main nih. Lagi main-main, tiba-tiba kita tuh lihat ada di depan pintu kita, ada kayaknya di dalam teras tuh kayaknya ada yang lewat, gitu ya. Nah, saudara-saudara saya semua kabur. Semua kabur. Masuk ke kamar masing-masing. Cuman saya yang melongo. Liatin itu pintu, karena pintu saya terbuka. Nah, di situ kan saya takut. Saya takut gitu. Tapi kan waktu itu kan prioritas saya, karena belum ada anak ya, waktu itu kan saya masih ABG ya. Pernah ABG. Jadi, saya tuh kan takut. Oh ini apaan nih gitu ya. Terus akhirnya saya pikir, kalau itu orang, nanti dia masuk, kita semua diapa-apain gitu. Udah deh. Saya ke situ aja deh, saya mau tutup aja pintunya, gitu. Saya pikir kan begitu. Paling kalau bukan orang, ya paling saya pingsan, udah takut gemeteran, gitu ya. Udah paling begitu saya pikirnya. Udah. Jadi saya beraniin diri, karena di situ ada keluarga saya, ada sepupu saya, ada nenek saya, gitu. Jadi yang lain kan udah pada kacir, jadi saya hadapin lah. Saya jalan ke arah pintu, saya lihat, nggak ada orang. Ya, berarti kita tahu itu apa, tapi saya tutup, udah saya kunci aja pintunya, gitu. Nah, itu kan rasa takut, waktu saya masih kecil, itu kan rasa takut yang saya nggak tahu itu apa, tapi saya tahu harus dihadapin. Kalau bukan saya, mungkin saudara saya, tapi kan masalahnya di ruangan itu akhirnya kan karena kabur ya tinggal saya sendiri. Nah, sama juga sama Atomi, sama banget sama Atomi. Kalau kita merasa sendiri di Atomi, ya udah hadapin aja, jalanin aja. Carilah orang-orang yang memang nggak akan gampang ya. Jadi saya nggak bilang kita itu kerja itu semuanya akan mulus-mulus aja. Enggak. Jadi carilah. Jangan berhenti. Carilah satu-satu, pelan-pelan, sambil kita kenal, pasti kan dari area terkecil, keluarga, terus ke teman, terus kemana, makin lama makin besar. Nah, seperti di tempat saya, di grup saya, misalnya saya nggak kenal Christine, saya jadi kenal Christine, ya. Padahal dulunya nggak kepikir Christine. Terus ada Bernie, ada Koabe, ada Cirosita, ada yang lain, ada Maggie, ada Eka, ada Cindy. Itu Eka, Cindy, semua juga orang yang nggak saya kenal. Setelah 2 tahun saya baru ketemu mereka. Setelah 2 tahun saya baru ketemu Eka, ketemu Cindy, ketemu Koabe, ketemu Cirosita, ketemu Bernie. Setelah 2 tahun. Apakah di tahun pertama itu kita rame-rame? Enggak. Saya cuman dengan beberapa orang, terus kalau saya dari ke bawah, saya ketemu Ika, memang teman sama Ika, akhirnya saya ajak Ika, kami berdua gali tentang Atomi. Yang penting satu, kita harus punya pikiran sama hati ya, yang benar-benar baik. Saya bukan bilang saya orang baik, tapi kita mesti punya pikiran dan hati yang baik. Itu harus. Jadi kalau kita posisinya jadi leader, kita harus mikirin bagaimana member kita. Kalau kita jadi member, kita juga harus pikirin bagaimana kita mengembangkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu yang saya lakuin. Jadi apakah tiba-tiba grup saya terbentuk seperti itu? Enggak. Gitu. Semua berjalan perlahan. Tapi karena saya nggak berhenti, akhirnya ketemu satu, yang tadinya nggak kenal. Akhirnya sekarang jadi apa?
udah jadi teman, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing. Akhirnya sekarang hadapinnya saya sendiri enggak. Sekarang kalau kita ketemu masalah, bisa si A nyari saya, Fon, ini gimana ya? Oke, kita kumpul aja deh. Fon, ini bagaimana ya? Oke, saya cari tahu ya, gitu. Kita akhirnya sekarang, kita tuh bisa kerjasama. Itu karena apa? Karena saya nggak lari waktu saya takut. Kalau saya lari, 100% saya gagal. Tapi kalau saya nggak lari, saya coba 50% itu sudah menang. 50%. 50%-nya nanti di perjalanan, gitu. Jadi, itulah yang, kalau kita ngomong Atomi, buat teman-teman, jangan nyerah deh, gitu ya. Kita takut, kita cari tahu, terus kita ketemu solusinya, kita hadapin. Itu, oke. Berikutnya, Gi. Nah, ini adalah yang saya pikir ya. Ketakutan itu harus dihadapi. Cari akarnya, temukan solusinya, jalani dengan keberanian. Bukan dihindarin, karena rasa takut nggak akan pergi dengan sendirinya. Gitu. Nggak akan. Kalau kita ngarepin ketakutan itu pergi dari kita dengan sendirinya, pada saat itu kita udah putus asa berarti. Jadi pasti kita cuma diem aja, kita nggak lakuin sesuatu, kita kasih rasa takut itu menguasai diri kita. Itu udah pasti gitu. Jadi rasa takut itu nggak akan pergi dengan sendirinya. Kita harus kumpulin keberanian itu untuk kita tukar. Pada saat kita mau jalan, pasti bukannya kita 100% udah berani. Enggak, pasti ada gini. Entah kalau gue begini, kalau gue tawarin ini orang, ntar nih orang nolak gak ya? Aduh, ntar gue ditolak lagi. Itu kan masih ada rasa takut, tapi lakuin aja. Soal ditolak nggak ditolak, itu kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Gitu. Nah, jadi ingat ya, ketakutan itu harus dihadapi. Jangan dihindari. Percuma, nggak akan pernah pergi. Gitu. Oke, nah ini cuma sharing dari saya. Segini aja. Terima kasih. Mudah-mudahan gitu ya, kalau ada teman-teman yang merasa sendiri, merasa kadang-kadang suka nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus ngomong apa gitu. Pertama, nomor 1, kuasain aja rasa takut itu, ditukar. Berani-beraniin aja diri sendiri gitu. Berani-beraniin aja. Kadang-kadang memang kita perlu nekat, tapi nekatnya lihat-lihat ya, jangan yang aneh-aneh. Perlu nekat untuk bisa ngalahin atau menukar rasa takut itu. Oke, terima kasih. Ini sharing dari saya ya. Terima kasih. Ya, Pak Bos, silakan Pak Bos. Oke, thank you, Foni. Yuk kita kasih applause dulu. Ya, luar biasa sekali sharing Foni pada malam hari ini. Sharing mengenai pengalaman pribadi ya yang dialami bagaimana menukar rasa takut itu dengan keberanian. Ya, luar biasa. Tadi ada berapa poin ya? 9 atau 10 poin tadi yang sudah di-sharingkan, dan tentunya teman-teman yang ikut acara ini juga menyimak dengan baik tadi, dan mungkin ada juga yang mengalami seperti yang Foni tadi sudah sharingkan gitu. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin teman-teman mengalami seperti itu atau mungkin pengalamannya berbeda. Ya, pengalamannya berbeda, tidak seperti yang Foni alami. Ada hal lain lagi yang membuat takut. Tapi saya tertarik sekali dengan statement yang terakhir tadi, bahwa kita itu harus menghadapi rasa takut itu. Jangan menghindari. Ya, ini statement bagus ya, bahwa memang ketakutan itu selalu membayangi, ya, menghantui kita, selalu ingin dekat-dekat dengan kita, ya, nggak mau ketinggalan. Nah, tetapi justru bagaimana kita menghadapi rasa takut itu. Berani itu artinya dia berani menghadapi takut. Ya, kalau orang tidak berani menghadapi takut, artinya dia tidak berani. Ya, jadi kita semua harus berani menghadapi rasa takut. Saya ada satu contoh ya, misalnya
dulu Bu Ria waktu masih kerja di perusahaan konvensional itu kan dikasih mobil itu oleh perusahaannya ya. Nah, karena dia kerjanya sebagai di lab, di laboratorium dan juga sebagai marketing gitu. Jadi mau nggak mau kan harus keluar ketemu dengan klien gitu kan. Dikasih mobil baru gitu. Nah, Bu Ria nggak bisa nyopir. Nah, terus gimana? Dalam situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nekat. Ya. Nekat. Harus cari jalan keluar. Bagaimana ini caranya supaya saya bisa nyopir, bisa membawa mobil ini. Gitu. Ya, jadi kalau Bu Ria waktu itu takutnya berlebihan dan berpikir bahwa mana mungkin aku nyopir di ibu kota di Jakarta yang ramai begini, nggak mungkin lah gitu ya, takut. Belum sudah takut dulu, ya pasti nggak bisa bawa mobil itu. Nah, tapi karena berpikirnya ini bagaimana saya harus bisa, pasti bisa saya. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu sempat belajar les. Oh, sempat les ya. Akhirnya les gitu ya. Akhirnya sempat les sopir dan akhirnya bisa bawa mobil tersebut ya. Dan jadi doanya terus. Nah, kalau nyopir katanya doanya kenceng banget gitu. Karena takut. Nah, ya, teman-teman semua, sama halnya juga ketika kita ini kan sekarang sedang dalam masa pandemi ya. COVID ini kan belum selesai sampai sekarang. Dan tentunya kita kan pasti dihinggapi rasa takut ya, supaya tidak sampai kena gitu. Nah, rasa takut ini itu membuat kita ini jadi berpikir bagaimana caranya supaya saya tidak kena. Nah, pasti kita mencari jalan keluar kan? Kita pasti punya upaya bagaimana supaya daya tahan tubuh kita ini tetap bagus, kuat gitu ya. Bagaimana supaya ketika saya ketemu dengan orang itu saya nggak tertular. Nah, tentunya kita proteksi dengan masker dan sebagainya gitu ya. Kita cari solusi, cari cara gimana menghadapi masalah ini gitu. Ya, jadi hal-hal sebetulnya ini hal-hal yang kita sudah lakukan juga sih sebetulnya ya, cuma kadang-kadang kita nggak sadari itu bahwa kita itu sebenarnya sudah menghadapi rasa takut itu sendiri. Ya, oke, silakan teman-teman semua. Saya mengharapkan ada nanti masukan atau sharing dari teman-teman yang lain ya, yang mungkin punya pengalaman pribadi yang bisa di-sharingkan ke kita semua, atau juga ketika teman-teman ini menjalankan atomi gitu ya, mungkin mengalami apa, terus teman-teman itu punya solusi apa, bisa di-sharingkan juga gitu supaya kita semua bisa belajar ya. Yuk silakan Ya, saya mau. Ya, Bu Lili, ayo silakan Bu Lili Sumawi. Ya, kalau saya tadi yang statementnya poin pertama dari Poni itu kan doa ya. Ya, saya memang lebih cenderung nomor satu tuh itu gitu ya. Soalnya gini, ketika kita bawa dalam doa terus, misalnya ada satu hal yang kita takutin, kita bawa dalam doa terus saja gitu, nanti pada saat dijalani itu bisa tiba-tiba tuh takutnya hilang gitu. Saya pernah ngalamin seperti itu. Anak saya juga, si anak yang bungsu ini ketika di SMA kan ada apa namanya jurik malam gitu ya, acara SMA tuh anak-anak itu jurik malam. Padahal di sekolahnya dia itu pokoknya penuh mistik gitu ya, sekolah kuno gitu. Nah, jadi saya waktu itu juga bilang udah dari sekarang terus bawa dalam doa terus gitu. Nah, dia bilang aneh ketika hari itu jam 12 malam kan harus jalan sendirian di kompleks sekolah itu, nanti harus ketemu ke pos mana.
dia bisa bilang bisa tiba-tiba tuh takutnya hilang. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau di dalam hidup ini, yang saya pernah hadapi itu ya kan emang suami saya kan dulu rugi terus gitu ya, rugi. Nah, jadi ada juga rasa takut, tapi ya itu saya lebih cenderung ke arah ketuhanan gitu ya. Jadi saya buat dalam doa terus dan ya memperkuat iman lah gitu ya. Percaya pokoknya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan kita harus mencari sesuatu yang tidak bisa berubah. Karena kalau di kehidupan ini ya kalau kita berpegang sama orang yang bisa sakit, bisa mati ya. Nah, kita berpegang pada sesuatu yang tidak pernah berubah. Nah, itu saya sejak itu pokoknya saya pegangan saya hanya Tuhan saja dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan minta dimampukan oleh Tuhan. Nah, terus minta dikasih jalan, ya minta terus gitu. Jadi setiap pagi doa juga udah netepin semua masalah-masalah yang kita takutkan itu satu persatu saya titipin gitu. Tuhan, saya titip masalah ini gitu. Ya puji Tuhan bisa terlewatin dan dikasih jalan. Itu jadi pokoknya sesudah kita mendapatkan jalan, jadi selalu saya juga yang penting kita tuh udah berusaha, nggak usah dipikir-pikirin, pokoknya yang penting saya berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau saya sudah berusaha sungguh-sungguh, hasilnya gimana ya sudah gitu, tapi harus sudah berusaha dengan sungguh-sungguh kalau saya gitu. Ya itu aja teman-teman, itu pengalaman saya. Terima kasih. Selamat malam Pak Boas, selamat malam teman-teman semua. Malam Kak Abe. Ya, luar biasa Bu Foni, saya terinspirasi sekali. Kalau menurut saya memang sama dengan apa yang sering kita sama-sama sepakati. Itu saya maaf ya ini saya nggak buka videonya karena lagi olahraga di belakang ini. Ya. Jadi kalau menurut saya, itu ketakutan itu hanya bisa bermain di pikiran kita. Tetapi dia tidak akan bisa masuk ke dalam dunia nyata kita. Karena sama seperti iblis yang hanya bisa mengaum-ngaum, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang saya alami, itu ketakutan itu sebenarnya tidak akan pernah masuk dalam kehidupan nyata kita. Tidak akan pernah. Dia hanya bisa bermain-main di atas pikiran kita saja. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Dan terima kasih, saya sangat terinspirasi sekali dengan kisah Foni yang betul-betul membuat saya bilang, waduh ini Sri Kandi Atomian ini. Betul-betul Sri Kandi Atomi ini. Ya, sukses Foni. Ya, terima kasih Kak Abe. Sukses sama-sama ya Kak Abe. Pak, kita foto dulu ya Pak. Oh iya, perlu nih foto nih, mumpung belum pada ngantuk. Sebelum ketiduran, Bu. Halo, yuk para teman-teman buka kamera dulu yuk. Oh, next. Halo Patris. Halo Cilisen. Cilisan. Thank you ya Cilisan. Coach Cilisen bergabung luar biasa. Oke. Thank you Cilisan. Yuk teman-teman buka kamera dulu ya. Ada 2 halaman. Oke. Cerita buka dong. Nah, oke. 1, 2. Ibu Lidiasti, KB. Oh ya, oke. Ibu Mawar. 1, 2, 3. Halaman 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, teman-teman, saya mau menyambung yang di-sharingkan Foni ya mengenai ketakutan. Sekarang dalam hubungannya dengan kita menjalankan bisnis Atomi ini. Teman-teman
mungkin juga mengalami banyak ketakutan ya dalam menjalankan satu bisnis ya. Karena kita kan di Atomi selalu bilang kita harus punya impian, kita harus punya apa ya keinginan untuk berkembang, untuk maju gitu. Tapi saya lihat kadang kalau sharing dengan teman gitu ya, ada yang bilang, aduh aku ini takut ya. Takutnya takut apa? Takut ditolak ya. Kalau kemungkinan yang ketakutan-ketakutan yang bisa terjadi ketika kita menjalankan bisnis network seperti ini, coba teman-teman buat list deh. Apa sih yang menakutkan buat kita ya? Takut untuk ditolak, takut untuk bicara ke orang baru gitu ya. Kemudian kadang kita juga mengalami takut kalau nggak bisa menjelaskan. Ya, takut kalau ternyata yang kita ajak ngomong, yang kita prospek itu lebih pinter dari kita, sehingga nanti kita nggak bisa menjelaskan. Ya, ada juga orang yang merasa apa? Takut untuk dikomplain. Ya, itu juga bisa dialami. Kalau kita merasa, aduh ini orangnya picky banget, orang ini, customer ini orangnya terkenal tukang komplain dan lain-lain gitu ya. Terus kita harus ngadepin. Misalnya ini barang Korea datang terlambat deh. Nah, ini kan udah makanan kita sehari-hari ini dari yang dulu-dulu, sekarang mah udah bagus ya. Waktu-waktu itu kita ngalamin tuh. Udah PO, orang bayar dulu, biasanya 3 minggu sampai, itu barang bisa sebulan lebih gitu ya. Kalau udah gitu ongkirnya tiba-tiba waktu itu naik. Nah, gimana nih ngadepin member-member yang komplain ya, pasti komplain gitu ya. Kita mau ngomong barangnya terlambat aja dia sudah komplain, apalagi kita mau bilang harganya ada perubahan. Aduh, komplainnya 2 kali. Nah, dalam hidup saya juga mengalami kadang-kadang ketakutan seperti ini. Tetapi yang seperti Foni lakukan, ketakutan itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita ya, seperti Kak Abe juga ceritakan bahwa medan peperangan kita itu ada di pikiran. Dan medan peperangan di dalam diri kita itulah yang harus ditaklukkan. Kalau kita bisa menaklukkan peperangan di pikiran kita, kita pasti bisa melangkah. Karena ternyata seringkali kalau dihadapi, itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengubah penolakan ya menjadi satu kesempatan untuk kita bisa membangun relasi. Itu hal yang sangat menarik dan ada seninya. Nah, saya mau sedikit sharing ya. Apa yang saya lakukan ketika saya menghadapi ketakutan. Ya, kalau saya menghadapi ketakutan karena ditolak, saya biasanya tetap mencoba dan saya sudah do my best but prepare for the worst gitu ya. Berharaplah yang terbaik dan lakukan yang terbaik, tapi bersiaplah untuk yang terburuk. Jadi teman-teman, jangan merasa takut ditolak. Karena penolakan yang dilakukan oleh seseorang itu belum tentu penolakan selamanya. Saya mengalami beberapa kali ya menceritakan tentang Atomi dulu di awal-awal. Cerita tentang Atomi itu banyak orang yang menolak. Multilevel ya? Udahlah, enggak gitu ya. Tetapi kami tetap sharing gitu ya. Saya mikir begini, jangan sampai gara-gara Atomi saya kehilangan teman. Jadi kalau saya sharing, saya tidak pernah memaksakan kehendak, tapi apa yang saya lakukan, saya hanya melemparkan satu ide, dan ketika berbicara, bertemu dengan seseorang, gali sebanyak mungkin kebutuhan dari orang yang kita ajak bicara. Karena orang yang kita ajak bicara itu mungkin orang yang pecinta produk bagus, produk berkelas gitu ya. Kita bicara dari segi produk. Kalau yang kita ajak bicara orang yang lagi perlu uang, bicaralah dari segi income. Ya. Jadilah seseorang yang memberi solusi kepada orang lain. Saya percaya kalau kita bisa berdiri di sepatunya orang itu, gitu ya, berdiri di posisi orang itu, pasti
orang itu bisa kita menangkan untuk menjadi teman kita. Meskipun dia tidak bergabung di Atomi, tetapi bisa menjadi teman kita. Dan kalau teman itu nanti ada kesempatan untuk kita masuk lebih dalam. Saya punya teman baik dari anak saya, Kesha Nursery. Nah, umur berapa ini? 4 tahunan waktu itu. Berteman sampai sekarang anak saya umur 18 tahun. Ya, dari awal Atomi buka, kami cerita tentang Atomi tidak mempan. Tetapi saya tetap ceritakan saya Atomian. Teman baik banget. Kita punya grup bersama yang sering sharing. Dalam banyak hal kami sering sharing. Tapi Atomi no. Tapi apa yang terjadi? Bulan lalu tiba-tiba daftar sendiri, ya. Jadi tanpa paksaan, dia sakit saya kirim produk Atomi. Apapun Atomi. Sampai akhirnya tiba-tiba daftar sendiri karena dia bilang adiknya nyari produk ini, dia tahu saya Atomian. Udah deh Ria, beli sama kamu ada diskon enggak? Saya bilang Atomi mah harganya diskon terus, saya gitu kan. Nah, akhirnya jadi member. Nah, itu seperti itu tuh dulu dari awal saya mikir kalau orang ini tuh rasanya nggak mungkin mau gabung, tapi ujung-ujungnya juga gabung. Nah, yang kedua, takut dikomplain orang ya. Saya juga punya pengalaman ya, belum lama ini seseorang yang secara pemikiran memang layak untuk komplain gitu ya. Tapi kalau orang komplain, yang kita bisa lakukan apa? Nomor 1, minta maaf dulu. Salah benar minta maaf. Kalau orang komplain macam-macam, kalau memang saya rasa komplainnya itu make sense, saya akan bilang, benar Bu, benar Cik, benar kok. Anda komplain itu saya bisa mengerti. Karena kalau saya pun di pihak Anda, saya juga pasti komplain. Nah, kalau Anda lakukan seperti itu, Anda nggak punya musuh. Jangan membela diri kalau dikomplain. Dengarkan dulu komplainnya dan berusaha tunjukkan rasa simpatik dengan orang yang komplain. Ya, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kalau dia komplain dengerin aja. Bener, saya juga bisa ngerti. Jadi biar apinya ini adem dulu ya. Sesudah itu kita bisa masuk ke cerita yang lain dan kita akan membangun hubungan yang lebih baik. Ya, bahkan saya pernah ngalamin orang yang komplain bilang beli skincare Atomi, tidak lewat saya ya, lewat salah satu teman gitu, dia beli macam-macam, beli absolut tanpa konsultasi, belinya langsung ampul macam-macam lah belinya ya. Tiba-tiba saya diinfo, Ria nggak cocok, produknya mau dikembalikan, gimana ini? Oh iya nggak apa-apa kembali. Boleh nggak saya minta nomor teleponnya, saya mau bicara. Saya nelpon. Ini ceritanya kan mendatangin kandang singa nih, orang udah jelas komplain katanya mukanya jadi kering lah, jadi lebih jelek lah dibanding sebelumnya, udah biasa pakai produk yang mahal. Gimana Ria ini orangnya nggak cocok? Atomi kan money back garanti. Iya money back garanti. Mau balik boleh nggak? Boleh balik gitu ya. Oh ya boleh balik. Boleh nggak saya cerita, saya pengen kenalan. Nanti saya bantu proses refundnya. Bener, saya minta kontaknya, saya bicara. Ceritakan komplainnya segala macam, akhirnya saya bilang kalau mau dikembalikan boleh, tapi saya mau cerita sedikit tentang Atomi itu apa. Tahu nggak teman-teman yang terjadi? Sekarang semua produknya sudah beralih ke Atomi ya, jadi malam itu berakhir baik, malah nambah beli produk lain ya, tambah beli omega 3. Saya cerita ngalor ngidul, belilah lutein. Kemarin kontak lagi saya cerita, kok saya masih kulitnya kering ya? Nah, saya bilang, coba minum dari dalam, pakai kolagen ya, kolagen itu bagus. Jadilah beli kolagen. Terus dia bilang gini, Atomi membuat kanker. Saya kalau minum Atomi ini grogoti kantong. Siapa bilang Atomi grogoti kantong? Mau nggak Cik tak ajari? Kantongnya nggak digrogoti malah bawa teman. Mulailah saya cerita. Masukkanlah anaknya. Jadi ini kalau waktu itu diladenin, dibalikin retur produk, selesai ceritanya saya nggak punya teman ibu ini.
Tapi malam ini sampai sekarang kontak lagi, Ria yang bagus apa lagi? Yang bagus apa lagi? Saya nggak kenal dia siapa, karena ini kenalannya teman, tapi tidak ada follow up yang nyambung ya. Jadi ubahlah setiap kesempatan, jadi setiap threat, setiap ancaman ya menjadi kesempatan untuk membangun hubungan. Saya pernah cerita ke teman-teman, saya punya teman yang pakai sampo Atomy apapun gatelen. Ingat nggak? Pernah ya saya cerita ya, saya punya teman ini. Katanya pokoknya mau pakai sampo apapun kepalanya beruntusan. Kalau hari itu saya hanya selesai sampai di sampo, selesai. Tapi apa yang terjadi? Ini tadi saya minggir juga karena dia masih ngechat. Jadi dia bilang, sampo saya belum ketemu, gimana baiknya? Karena sejarah gatelnya dia itu sudah kelas dewa gitu, banyak gatel-gatel. Jadi dari sampo sekarang saya bilang, ya udah, saya juga bingung milihin kamu sampo gimana, semua sampo masih nggak cocok. Terus gimana? Tapi saya kepengen coba produk Atomy yang lain. Akhirnya sampo nggak dulu ya, tapi coba apalagi yang bisa membantu biar alergi saya hilang dulu. Nah, akhirnya Hemohim, akhirnya dia beli kopi, vitamin C, sekarang mulai masuk lagi deep cleanser, foam cleanser, tetap cari produk. Ini saya ngadepin 2 orang yang ekstrim banget ya. Awalnya nolak-nolak, tapi sekarang kami bisa berteman baik. Nah, jadi teman-teman, jangan menyerah bila ditolak. Karena penolakan itu bisa jadi ini tipe-tipe orang yang kepengen punya teman, kepengen didengarkan. Biasanya orangnya kalau yang tipe orang yang begini nggak punya teman, suka komplain, kesempatan kita jadi teman buat mereka. Dan kita bisa membangun hubungan jangka panjang, dan dia sangat bersyukur sekali ya, ternyata kita bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi partner. Nah, teman-teman, apapun yang lagi ditakutkan sekarang, takut itu hanya di otak. Ya, hadapi saja. Semakin takut, hadapi. Itu tidak akan semenakutkan yang kita bayangkan. Kalau nggak dihadapin, malah tambah takut. Hadepin aja. Ya, seperti Foni tadi ngelihat bayang-bayang, didatengin aja, selesai gitu ya. Nah, salut ya. Itu bagus. Jadi, teman-teman, apapun yang sekarang yang ditakutin apa, dibuat list. Malah sengaja yang ditakutin itu hadapi. Nanti lihat apa yang terjadi ya. Pasti teman-teman bisa bilang, waduh itu kalau nggak kemarin nggak segera diselesaikan, tetap menjadi ketakutan. Ya, kalau merasa takut gagal, berusaha pasti nggak akan gagal. Ya, itu sharing saya karena ini barusan teman saya chat lagi, ini orang yang menolak. Hari ini saya ditelepon 2 orang, mereka yang nolak sekarang sudah cinta Atomy ya. Sekarang Anda siapa yang menolak Anda dengan Atomy? Follow up lagi, jangan ditinggalkan. Mungkin mereka itu adalah partner bisnis Anda di Atomy. Ya, thank you. Silahkan yang lain sharing. Aku. Ya, boleh dong. Ayo, Itin, silahkan. Si cantik yang glowing ini, luar biasa nih. Aku mau appreciate dulu untuk Cici Foni, karena kan tadi hampir semuanya itu dari pengalaman hidup Cifoni ya. Yang aku tahu selama aku kenal sama Cifoni itu, dia tuh nggak terbuka banget tentang kehidupan pribadinya ya, terutama. Tapi malam ini dia mau terbuka sama kita, meskipun dari tadi aku udah perhatiin Cifoni itu, maksudnya dia bisa menceritakan pengalaman hidupnya yang menurut aku itu pasti berat banget deh yang dialami itu, tapi dia bisa menceritakan ke kita tuh dengan kondisi itu tersenyum gitu. Nah, menurut aku itu adalah suatu bentuk keberanian yang nggak banyak orang bisa lakukan itu gitu. Kita lagi menceritakan pengalaman hidup kita yang kalau kita ingat tuh pasti pahit banget, dan itu tuh pasti bikin kita tuh takut dan pengen nangis gitu kalau bayangin itu lagi. Tapi Cifoni tuh udah mengalahkan ketakutan itu dan menunjukkan kepada kita bagaimana keberanian kita, keberanian Cifoni untuk sharing pengalaman dia itu kepada kita gitu, supaya kita bisa juga jadi berani. Misalnya tadi sebelumnya kita takut gitu, tapi dia juga mau nunjukin bahwa dia juga punya banyak ketakutan, tapi toh dia bisa mengalahkan itu gitu. Nah, terus aku setuju dan sependapat sama Cifoni bahwa kita tuh pasti semua punya ketakutan, tapi kita bisa merubah itu jadi keberanian gitu.
dulu aku inget banget mama bilang kalau aku tuh ketemu orang selalu nangis. Jadi kalau misalnya dari bayi gitu ketemu orang pasti nangis. Makanya semua orang tuh nggak mau gendong aku, dari semua saudara, sepupu tuh semua pada nggak mau gendong aku karena semua orang tahu kalau misalnya deket-deket aku pasti aku takut, pasti nangis gitu. Jadi sampai agak gede pun, sampai udah mungkin umur 5 tahun gitu, pokoknya orang tuh kayak nggak mau deket-deket karena pasti takutan gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan orang tua aku itu, menurut aku itu sangat berarti ya. Jadi, mereka malah sengaja masukin aku tuh ke sanggar tari. Di sanggar tari kan banyak orang ya, tambah takut gitu. Jadi, tapi tetap dibiarin, maksudnya mereka tetap sengaja supaya aku bisa untuk mengalahkan ketakutan itu gitu. Malah sengaja ditaruh di panggung-panggung gitu, dilepasin masukin sanggar fashion show dan sebagainya kayak gitu. Nah, tadinya aku nggak mengerti kenapa mereka lakukan itu, tapi begitu besar dan mama cerita gitu, aku baru tahu ternyata itu salah satu strateginya dia sebagai orang tua supaya membiasakan kita sedini mungkin untuk menghadapi rasa takut itu gitu. Terus kalau misalnya teman-teman semua pernah tahu dulu waktu grand opening memang Christine juga ada ngomong di depan orang sebanyak itu, ribuan orang, apa nggak takut? Aduh, itu di belakang panggung itu udah sampai kesemutan, itu takut banget gitu, bukan yang nggak takut. Ngomong sampai kayak gitu aja udah sampai deg-degan banget, debar-debar gitu. Cuman kayak sembari kita zoom aja nih kayak gini gitu, presentasi itu takut banget, takut gitu, bukan yang nggak takut, tapi yang paling aku takut adalah, yang paling takut banget itu adalah takut diremehkan sama papa. Karena menurut aku tuh dari dulu pasti tuh tujuannya itu adalah supaya dia bisa lihat bahwa aku tuh nggak seperti apa yang dia pikir gitu. Jadi dari dulu tuh aku kayaknya selalu musuhan sama papaku gitu ya. Karena kalau misalnya Cifoni bilang, Cifoni kayak bersyukurlah kita masih punya orang tua lengkap apa gitu segala macam. Iya, memang saya bersyukurlah memang. Tapi pengalaman pahit kan semua orang pasti milikin ya masing-masing. Nah, pengalaman aku sama papa tuh kayaknya udah pahitnya banyak gitu. Mungkin manisnya juga ada, cuman karena kita kan manusia banget gitu ya. Jadi ngelihat yang negatif tuh kayak lebih mudah dan jadi lebih center gitu. Nah, dari kecil itu saya punya sepupu yang bedanya sama saya cuma 3 hari. Itu dia tuh pinter banget. Kalau apa-apa pasti juara terus, juara kelas. Padahal tapi saya secara akademis tuh jongkok gitu. Dari SD, dari SMP itu kalau murid itu jumlahnya 30 orang, ya pasti saya tuh kalau nggak nomor 26, 24, makanya orang tua saya tuh paling males ngambil rapot saya tuh, dia bilang, nanti tunggu orang semua udah pada pulang, mama baru datang kayak gitu. Jadi mereka tuh takut gitu. Kenapa? Karena mereka takut malu gitu ngelihat hasil rapot atau takut nggak naik kelas gitu. Nah, pasti selalu dibandingin tuh sama papa. Dia bilang, lu tuh kok bego banget, kenapa nggak bisa gini, lihat dong tuh si sepupu lu, si A gitu, dia tuh pinter gini-gini segala macam. Terjadilah akhirnya sakit hati dong, kayak ya kok gue begini banget, ya kok gue bodoh ya, kenapa nggak bisa gitu. Padahal udah belajar, bukan yang nggak belajar, tapi kok odong banget gitu. Ternyata memang kita belum tahu aja bagaimana cara belajar yang tepat. Waktu itu mungkin belum mengerti gitu. Nah, singkat cerita akhirnya gimana bisa gitu, karena akhirnya lama-lama itu membentuk keberanian. Jadi lama-lama secara di bawah alam sadar itu rasanya mungkin kepengen nunjukin nih, terutama khususnya ke papa, lu lihat ya, lu lihat gue nih. Gue bakalan kalahin apa yang lu bilang gue nggak bisa, pasti nanti gue bisa gitu. Jadi pengen tunjukin ke dia. Jadi kan sebenarnya mau tampil ke depan orang takut ya, tapi lebih takut lagi kalau misalnya sampai gagal dan dicemooh sama papa gitu. Jadi lebih baik beranikan diri untuk mengalahkan ketakutannya itu daripada untuk ketakutan yang itu gitu. Jadi semua orang benar harus temukan satu fokus, maksudnya yang benar-benar gitu, yang menjadi kekuatan banget, supaya akhirnya kita berani gitu. Pasti semua orang punya alasan kan, mungkin Cifoni anaknya itu menjadi alasan yang kuat gitu. Semua orang harus punya satu alasan yang kuat banget gitu. Terus yang alasan kedua yang paling kuat itu adalah takut menyesal. Jadi pernah aku baca itu, hari ini kita itu
mengambil keputusan itu di masa depan kita nggak boleh sampai menyesal, karena ketika kita menyesal itu berarti kita kecewa sama keputusan kita di masa lalu. Jadi setiap kali hari ini kita ambil keputusan apapun itu kita harus sadar dan kita harus appreciate sama diri kita sendiri. Jadi nanti di masa depan nih, ketika sesuatu terjadi akibat keputusan kita di masa lalu, itu kita tetap percaya bahwa keputusan kita di masa lalu itu udah yang pasti penuh pertimbangan gitu. Jadi kita nggak perlu menyalahkan diri sendiri gitu terhadap apa yang udah kita ambil keputusan itu, meskipun di masa depan belum tentu apa yang kita putuskan itu menjadi sesuatu yang the best, maksudnya nggak ada sesuatu yang kita bisa tahu kan di masa depan, tapi seenggaknya kita tahu bahwa diri kita di masa lalu, di hari ini misalnya gitu, waktu mengambil keputusan matang-matang itu kita udah pikir baik-baik. Jadi misalnya mau kayak kalau dikaitkan sama Atomi, misalnya kita punya kesempatan nih, kayak kemarin Tante Ria, Pak Boas gitu nanya, Christine kamu isi presentasi lagi ya? Aduh, aku tuh langsung pikir, ya ampun gimana nih, Hana mau titip kemana, gimana segala macam. Presentasi, udah lama nggak belajar, duh gimana, bagi waktu, PPT belum bikin, itu tuh takut banget gitu rasanya. Tapi itu kesempatan, dan kesempatan itu nggak akan datang setiap waktu, teman-teman. Nah, kita tuh harus pikirkan matang-matang, kita harus berusaha nekat gitu. Setiap challenge, setiap apapun ditantang, terima aja dulu, meskipun nanti bisa atau nggak bisa, pokoknya terima aja dulu gitu. Iya aja dulu, yes I will, yes itu. Ambil dulu gitu kesempatannya. Meskipun nanti kalian gagal ataupun nggak gagal, yang penting adalah kalian jangan sampai menyesal gitu di masa depan nanti, karena kalian tuh udah melewatkan kesempatan itu. Misalnya kayak ketemu orang gitu, aduh aku takut nih, ini gimana ya ngomongnya, ini gimana ya, udah jangan dipikirin, nggak usah pikirin banyak-banyak, semakin dipikirin semakin takut. Jadi jalan aja, udah ketemu dulu aja sama orangnya gitu, masalah nanti gimana itu nanti aja belakangan gitu, kalau menurut aku gitu. Thank you. Keren, Christine. Semangat ya teman-teman. Ini Christine Angela ini, kalau teman-teman melihat videonya Grand Launching Atomi Indonesia, nah presenter produk pertama yang presentasi di depan Mr. Park Han-gil di Indonesia ini Christine. Dan Christine itu bagian dari keluarga besar Global Mercy Team. Ya, jadi tim ini nih lengkap banget. Ini selama ini dia lagi bersembunyi di dalam gua, tapi sekarang sudah keluar dari gua. Jadi Christine akan sering-sering nih ya berbagi ilmu. Ini mau nanya apa nih untuk produk ini luar biasa ya. Nanti kapan teman-teman bisa konsultasi mau slimming dengan hasil yang luar biasa gitu ya Tin ya, konsultasi mau slimming produk ya Tin ya. Boleh juga nih Tin. Ya, jadi Christine ini luar biasa, tapi dulu juga gitu ya. Waktu mau disuruh presentasi, saya ingat mau presentasi perdana waktu grand opening, latihan berkali-kali ya. Kita waktu itu masih di pick ya Tin ya. Ya, presentasi berkali-kali. Tapi hasilnya bagus banget gitu. Dan saya bersyukur sekarang Christine babynya udah bisa ditinggal-tinggal. Jadi mulai bisa aktif kembali ya. Senang Christine. Nah, teman-teman, sebenarnya ya ketakutan apa yang kita takutkan itu apa ya nggak terjadi gitu. Sekarang teman-teman kalau takut presentasi atau takut jelasin produk ke orang lain, padahal orang yang Anda ajak bicara tuh nggak ngerti benar salahnya loh. Di depan mereka itu kita yang paling benar. Jadi kita mau cerita apapun, yang penting pede aja. Orang lain nggak ngerti, kita udah ngerti Atomi lebih dulu. Nanti kalau urusan ketika suatu hari dia ngerti dan yang kita jelasin salah, tenang aja, dia bisa maklum gitu ya. Jadi jangan berpikir terlalu gimana gitu ya, sampai nggak ngerti ngomong apa. Cerita apa aja deh yang mau diceritain, pasti bener. Nggak akan pernah salah, karena orang yang Anda ajak bicara tuh nggak ngerti. Anda lebih ngerti dibanding mereka ya. Jadi jangan takut presentasi. Ya itu. Oke. Cik Listen ini boleh dong sharing bagaimana apa yang dialami dalam mengalahkan ketakutan ya. Mungkin juga punya nih insight-insight buat kita semua nih Cik Listen. Coach Listen ini luar biasa. Ini saya paling suka
dengan Cilisen ini apa hebat bisa mengundang pembicara-pembicara keren. Nah, itu apakah melewati rasa takut juga sebelumnya? Sehingga bisa ngadain Zoom yang pesertanya bisa 200, itu kan keren banget tuh. Boleh nih Cilisen, sharing dong. Silakan. Ya, thank you banget. Saya menyesal datang terlambat, tapi karena ada Zoom lain yang saya kebetulan pimpin, jadi nggak bisa untuk on time. Tapi nanti aku pengen dengar langsung nih dari Foni. Ya, apa? Tadi kalau menyimak dari apa yang dibahas sama teman-teman ya, kalau soal Zoom yang tadi bisa mencapai segitu itu sih di luar ekspektasi dan apa namanya, bukan itu target saya. Jadi target saya bukan jumlah, bukan kuantitinya, tapi target saya justru ada orang-orang yang jadi lebih semangat, ada orang-orang yang terinspirasi, walaupun 1, 2, 3 orang itu tadinya saya juga berharap itu dari apa saya buat sebenarnya lebih kepingin ngasih makan tim saya sebenarnya gitu ya. Tapi sayang gitu kalau cuma tim saya aja yang dapat makanan enak ini, karena ternyata ini makanannya besar porsinya gitu ya. Jadi saya pikir kenapa tidak gitu, kita bagikan ke semua orang. Dan ternyata dari respon-respon ya, terus terang ketika ada orang yang WhatsApp ke saya, japri ke saya, mereka benar-benar sampaikan gitu apa yang mereka dapat, mereka jadi semangat untuk bangkit, mereka jadi pengen maju lagi, itu benar-benar itu justru balik ngecas saya untuk lanjut gitu. Saya kayak kemarin ini kan libur lebaran gitu kan, libur lebaran membuat apa ya, rutinitas sempet rada gimana ya. Jadi program ini juga belum terlalu saya pikirin siapa speakernya. Tahu-tahu ya malah saya dikontak sama Pak Mike, jadi ya langsung saya tembak aja. Walaupun saya di otak saya, di bayangan saya, Pak Mike ini orang besar, ini leader besar gitu ya, yang saya mungkin nggak berani kontak. Kalau dia nggak kontak duluan, mungkin saya nggak berani kontak gitu. Tapi bukan karena takut, mungkin karena buat saya itu terlalu jauh gitu. Cuman saya orangnya kalau saya nggak coba, ya belum final ya belum gitu, belum tahu gitu apa jawabannya. Jadi saya coba dan ternyata dia justru merespon positif, ya puji Tuhan ya, kemarin kita banyak dapat ilmu. Terus kayak kemarin ini sempat ada juga Pak Mike ini justru mereferensikan orang lain, Dokter Tengku Asmadi, kalau teman-teman pernah dengar, itu leader Malaysia yang jadi Star Master tercepat ya. Jadi kalau saya ngelihat kita nggak pernah tahu ya orang gimana ngejalaninnya, tapi justru saya pikir menarik nih untuk dikupas, menarik untuk ditanya gitu ya. Nekat saya, orang sebesar itu, orang Malaysia, buat saya dia orang besar ya, tapi bisa nggak ya? Langsung saya search, saya DM, saya tanya, dan beliau confirm untuk tanggal 29 akhir bulan ini. Ya itu kalau dibilang kita punya rasa takut, yang takut itu ketika pertama kali lah yang tersulit. Jadi kalau teman-teman punya rasa takut, biasanya ketika melakukan suatu hal untuk pertama kali. Justru itu yang harus kita kalahkan. Justru itu yang harus kita lewati prosesnya. Kita nggak mungkin sampai ke tangga ke-10 kalau kita nggak naik ke tangga pertama. Seberapa menyeramkannya tangga pertama itu gitu ya. Seberapa sulitnya tangga pertama itu. Ya kita harus lewati, kita harus terobos, kita harus jalani.
Jadi kalau kayak tadi teman-teman ada ambil perumpamaan takut jadi speaker, takut apalah memberi kesaksian, mulai dari hal yang kecil. Saya kemarin juga kita baru bahas 3M ya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari apa yang ada, mulai sekarang ya, mulai dari saya dan mulailah sekarang gitu ya. Jadi benar-benar small things itulah yang membuat kita mendapatkan hal-hal besar. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu. Walaupun mungkin agak nggak nyambung ya kalau misalnya tadi kayaknya ngedengar komentar teman-teman kisah Foni lebih ke arah yang hal yang lain. Tapi kalau temanya ketakutan, mungkin saya dalam hal ini saya lebih menceritakan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Justru itulah proses yang harus kita lewati. Baru kita bisa nyampe ke puncak. Itu aja Ciria. Thank you. Wah, luar biasa ini. Aku tadi waktu Cik Lisen nge-WA aku, DTA tuh nggak ngeh loh DTA siapa, ternyata si Tengku Asmadi. Wah, keren nih bisa dapat pembicara bagus-bagus ya. Itu buat saya salah satu ketakutan loh kalau saya harus menghubungi mereka untuk ngundang gitu ya. Jadi pembicara tapi Cik Lisen sudah melewatinya ya. Tapi ini Cik Lisen luar biasa sih. Keren, kemana dulu ada apapun kalau di SA pasti berburu Imperial Master ya Cik. Kalau datang wah lari dapat foto bersama. Itu aku lihat Cik Lisen punya foto dengan tamu-tamu luar biasa komplit nih koleksi fotonya ya. Kalau saya tipenya udah banyak yang ngantri, udah berburu, udahlah saya ngalah aja gitu ya. Ya kita tadi udah foto sih dengan calon Imperial Master sebelum berpisah dengan Pak Timo. Tadi saya bilang, udah foto sama Aku Pak mau Timo. tambahin satu Tante. Apa? Supaya lebih berani. Kan tadi kan itu udah tips-tips ya. Mungkin buat teman-teman semua juga berpeganglah sama prinsip. Jadi kalau misalnya kalian memiliki prinsip atau value, kita sebutnya kayak nilai dalam hidup, itu tuh pasti apapun yang kalian lakukan itu tetap fokusnya ke prinsip itu. Misalnya kalau sebagai contoh ya, sejak aku masuk ke asrama itu, aku diajarin banget deh sama suster biarawati ya. Itu mereka ngajarin itu 3 prinsip dasar yang utama itu adalah kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu udah 3 itu. Jadi kalau misalnya kita mau approach orang, kadang kan kita mikir ya takut, banyak banget alasan kita untuk takut gitu, mau approach orang nanti dipikir beginilah, nanti gue dipikirnya mau inilah, mau manfaatin dia segala macam. Lah udah pokoknya pikirin kembali kepada 3 prinsip. Kalau misalnya saya pribadi ya, mungkin teman-teman punya prinsip yang lain atau value yang lain. Nah itu bertahanlah sama prinsip itu. Jadi ketika kita ketemu orang, meskipun tadinya kita berpikir ada pikiran negatif gitu mau ketemu, atau takut misalnya nanti orang lain berpikir apa, itu udah bukan bagian kita gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa untuk kontrol pikiran orang. Yang kita bisa kontrol adalah pikiran kita kan. Jadi ya udah kita pikir aja niat kita tuh tulus gitu, dan kita mau kasih tahu ke mereka itu sesuatu yang memang adalah kebenaran gitu, dan kita tuh pengen apa kita sampaikan dengan jujur. Misal kayak saya ketemu sama Cifoni gitu, udah jelas-jelas kita nggak kenal sama sekali gitu, ketemu sekalipun aja belum pernah gitu ya kan. Usia aja beda ya, jauh lumayan ya kan. Ternyata ini cici-cici yang masih kelihatannya awet muda ini tuh jauh ya, padahal kelihatannya cuma beda berapa tahun doang, ternyata udah harusnya disebut, tadi udah tahu, udah disebut udah tua. Nah, itu kan sebenarnya takut ya, harusnya maksudnya, wah ini orang tinggalnya di Pik lagi, aduh siapalah saya nih orang Bojong Indah gitu ya, di pinggiran rawa buaya gitu, udah tempat buang jin gitu. Ketemu sama orang Pik, coba ketemu sama orang besar, ya ampun, siapalah gitu. Tapi bertahanlah Bang, saya berpegang aja gitu. Kita belajar dulu sungguh-sungguh. Makanya kenapa mau join di Atomi, salah satu alasannya adalah karena Atomi ini adalah perusahaan yang sejalan sama prinsip hidup saya gitu. Kalau misalnya perusahaan itu banyak nipu-nipu, banyak yang gak bener, ya berarti itu gak cocok, gak bakalan bisa gitu kan. Nah, jalankan sesuatu yang sesuai sama prinsip gitu. Dah.
Keren, keren. Ya, ini Christine kalau udah diem begitu udah ngomong, waduh, bermutu banget nih. Ya, thank you ya buat sharingnya malam ini luar biasa banget. Saya rasa setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman, ketakutan-ketakutan, atau hari ini pun mungkin sedang takut sesuatu. Tapi biarlah acara malam hari ini membuat kita menjadi manusia baru ya. Kita mau hadapi ketakutan itu ya, karena ketakutan itu hanya sebatas di pikiran kita ya. Mulai besok semua yang kita takut justru kita hadapi saja ya, karena pasti ada jalan keluarnya. Jangan merasa takut gagal, coba dulu, jangan takut ditolak ya. Sekarang Pak Timo bilang harus 1 tahun, punya berapa member Christine? Tuh Christine 200 kanan, 200 kiri, iya. konsumen, self konsumen, auto konsumen, konsumen. Jadi kata Pak Timo 2 hari minimal ketemu 1 gitu ya, benar nggak Tante tadi? Iya, betul ya. Minimal 2 hari minimal ketemu 1 teman baru. Ya betul ya, kita harus lakukan. Jangan takut, pasti bisa ya. Kalau join perusahaan sehebat Atomi begini, harusnya mudah ya, nggak join juga nggak bayar ya. Zaman dulu aja ngumpulin KTP doang aja semangat gitu, apalagi sekarang udah ada produknya. Di awal-awal kita yang jual apa? Jual mimpi, produk kagak ada. Di sana sini pajangnya pajang kardus, pajang cerita. Wah bersemangat ngumpulin KTP. Sekarang produk sudah ada, harusnya lebih semangat ya. Jangan kasih kendor. Ayo kita punya impian yang seperti Christine bilang, kita punya siapa yang kita ingin bahagiakan ya, kita harus punya determinasi yang kuat. Kalau seperti itu pasti kita akan kuat melangkah ya. Ada yang lain teman-teman yang mau sharing? 1 orang lagi kalau ada mau menambahkan sesuatu? Bu, kalau nggak ada ntar saya mau tutup ya Bu. Kalau nggak ada, tapi kalau ada justru saya sih ngarepinnya ada. Saya ngarepinnya ada 1 orang lagi deh gitu. Oke. Nggak, kalau nggak ada nggak apa-apa. Piala ada di tanganmu, Foni, sekarang. Saya cuma ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah menyempatkan hadir, tetap nggak keluar dari Zoom. Saya cuma mau mengingatkan kembali bahwa apa yang kita takutin, apa yang jadi masalah buat diri kita dalam segala hal, termasuk Atomi. Saat ini karena kita di Zoom Atomi,